Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Saya dari kelompok 4. Saya akan membacakan ringkasan materi dari kelompok kami. Etika dan komunikasi tidak etis. Perkenalan kepada pedoman umum untuk komunikasi etis, kebaikan dialog terkait dan keterampilan, dan alat tambahan untuk mengenali isu-isu etis. Komunikasi. Penggunaan sumber daya yang tersedia untuk menyampaikan informasi, untuk bergerak, untuk menginspirasi, untuk membujuk, untuk menerangi, untuk menghubungkan adalah kewajiban etis yang semestinya. Etika adalah studi nilai dari apa yang lebih atau kurang penting dari baik pedoman perilaku dan norma-norma. Etika menyediakan frameworks dan alat-alat untuk mengenali pilihan dan nilai pilihan yang tersedia dan untuk membedakan antara jalan yang lebih atau kurang dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Beberapa pendekatan untuk komunikasi etika fokus terutama pada tugas, kewajiban, hak dan tanggung jawab. Sementara yang lain menekankan pentingnya sifat disposisi dan kemampuan terkait oleh banyak sebagai kewajiban. Selanjutnya yaitu sejarah hubungan antara komunikasi dan etika. Sepanjang sejarah, komunikasi yang tidak etis telah menjadi salah satu senjata paling berbahaya bagi manusia. Dalam konteks interpersonal, komunikasi memiliki kekuatan untuk melukai sangat dalam, untuk melemahkan koneksi dan meninggalkan pembangunan manusia yang sehat. Dalam konteks komunikasi tak etis telah digunakan untuk mendukung keserakahan dan korupsi, untuk melawan tirani dan sebaliknya untuk mendorong penindasan. Secara historis, komunikasi telah berperan dalam memicu dan membenarkan ketidakadilan ekonomi, kekerasan, perang, genosida, dan konflik suku. Pada saat yang sama, seni komunikasi telah berperan untuk mengejar kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, dan perdamaian. Kekuatan komunikasi untuk menyakiti dan menyembuhkan, untuk menekan dan menginspirasi, untuk mengkhianati dan mengangkat, untuk menindas dan kenyamanan, untuk menipu dan mencerahkan, untuk menerangi, untuk menyakiti, dan perbaiki hubungan langsung antara komunikasi dan etika. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dari etika komunikasi. Semua komunikasi interpersonal, organisasi kecil, kelompok kecil, massa media, politik, informasi, teknik, ataupun komersial, apakah disampaikan secara lisan atau nonverbal, visioner, atau melalui cetak medium, golongan dalam konteks termasuk kesempatan. Komunikasi etis memerlukan pemahaman dan tanggung jawab untuk masing-masing dari 3 elemen kunci. Apa yang diharapkan untuk mencapai melalui komunikasi, bagaimana orang memilih untuk berkomunikasi, dan dunia nyata hasil komunikasi yang sangat penting adalah fitur komunikasi secara etis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Riani. Di sini Mela akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman Mela. Di sini Mela akan menjelaskan beberapa poin materi. Yang pertama yaitu pilihan moral dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu pedoman umum etika komunikasi. Yang ketiga yaitu kebenaran dan kejujuran. Yang keempat yaitu prinsip kebenaran. Yang kelima dan terakhir yaitu 4 langkah penegasan moral. Baiklah teman-teman, memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pilihan moral dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi, yang terutama itu ialah tentang kebebasan dalam berkomunikasi ataupun menentukan keinginan kita berkomunikasi dengan siapa, bagaimana, dan cara kita mendengarkan lawan bicara kita, serta bagaimana cara kita menanggapi lawan bicara kita. Nah, walaupun begitu, harus tetap dengan aturan dan moral saat berbicara, terutama dengan orang asing atau bahkan orang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Serta
tanggung jawab dari apa yang telah kita ucapkan, tanggung jawab kita terhadap apa yang telah kita lontarkan kepada lawan bicara kita. Misalnya nih, ketika kita berbicara dengan teman kita atau teman dekat ataupun sahabat kita akan berbicara dengan santai, kita akan tahu kemungkinan besar bagaimana respon mereka terhadap apa yang kita ucapkan. Namun, hal tersebut sangat berbeda dengan ataupun ketika kita berbicara dengan orang asing ataupun orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Tentunya dengan metode ataupun dengan cara berkomunikasi yang berbeda, yaitu menggunakan bahasa yang formal, dengan cara sopan santun, dengan moral berkomunikasi, dengan etika berkomunikasi, sehingga komunikasi ataupun pembicaraan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik dan dengan lancar. Nah, dalam berkomunikasi, tentunya ada beberapa hal yang mendukung komunikasi ataupun proses komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Seperti kita mempercayai ataupun saling percaya dengan lawan bicara kita, saling menghormati dan pengertian. Dalam tanda kutip, kita menghargai apa yang mereka ucapkan, kita menerima apa yang mereka berikan informasi terhadap kita, sehingga proses komunikasi yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar dan dengan baik. Yaitu pedoman umum ketika berkomunikasi. Dalam berkomunikasi sebenarnya tidak ada pedoman umum ataupun pedoman khusus ataupun aturan khusus dalam berkomunikasi. Yang pasti adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan membuat keputusan yang bijaksana serta bertanggung jawab atas apa yang telah kita lontarkan. Sehingga ketika kita berkomunikasi ataupun dalam proses komunikasi yang kita lakukan tersebut, lawan bicara kita mendapat menerima pesan yang kita berikan dengan baik dan tidak ada pihak yang tersinggung dari apa yang telah kita ucapkan. Materi yang ketiga yaitu tentang kebenaran dan kejujuran. Untuk prinsip kebenaran dan kejujuran, kita harus pandai memilih kebenaran di sisi yang satu dan kebenaran di sisi yang lain. Mengapa demikian? Karena pada sebagian orang mereka menyampaikan suatu kebenaran yang dalam tanda kutip bukan merupakan suatu kebenaran, yang dalam artinya pernyataan-pernyataan ataupun informasi-informasi yang mereka berikan kepada kita bukan merupakan suatu informasi yang benar, ataupun informasi yang mereka berikan itu merupakan informasi yang salah, yang berarti dapat disimpulkan atau dapat kita katakan bahwasannya mereka tidak jujur atas apa yang telah mereka sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus paham betul yang mana informasi yang benar, yang mana informasi yang salah. Yang keempat, teman-teman, yaitu prinsip kebenaran. Dalam prinsip kebenaran ini berkaitan juga dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kebenaran dan kejujuran. Mengapa demikian? Kita perlu mengetahui prinsip kebenaran ini karena jika kita tidak memahaminya, kita bisa saja mendapatkan informasi yang salah ataupun kita juga bisa ditipu atas informasi-informasi tersebut. Nah, dengan begitu teman-teman, kita perlu mempelajari pentingnya hubungan antara kita dan lawan bicara kita. Namun, pada sebagian orang, mereka yang menyampaikan informasi yang salah tersebut mengambil kebijakan yang sangat-sangat beresiko tanpa memperhatikan jangka panjangnya nanti informasi tersebut yang mereka sampaikan baik untuk diri mereka sendiri, terutama untuk masyarakat ataupun untuk publik luas. Dengan begitu, kita perlu mempelajari bagaimana benar-benarnya prinsip kebenaran ini. Dengan begitu kita akan memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan ataupun pembohongan informasi di publik. Materi yang kelima ataupun yang terakhir yang akan saya sampaikan teman-teman yaitu tentang 4 langkah penegasan moral. Apa saja sih 4 langkah penegasan moral? 4 langkah penegasan moral itu yaitu tentang 4 langkah penegasan moral. Apa saja sih 4 langkah penegasan moral? 4 langkah penegasan moral itu yaitu melalui pemeriksaan ataupun pemeriksaan dalam hati nurani kita sendiri. Yang kedua yaitu mengeksplorasi tentang bagaimana cara berbicara. Yang selanjutnya yaitu konsultasi bagaimana cara berbicara yang benar dengan rekan-rekan kita. Yang selanjutnya ataupun yang keempat yaitu dengan menerapkan ataupun mempelajari bagaimana cara kita berbicara di depan publik. Dengan kita mempelajari keempat hal tersebut tadi,
kita akan mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar, baik itu kita berkomunikasi dengan teman kita, baik itu kita berkomunikasi dengan diri sendiri, baik itu kita berkomunikasi terutama saat kita berkomunikasi di depan publik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar di depan publik, sehingga kita akan mengetahui dan memahami bagaimana etika yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik secara menyeluruh ataupun secara keseluruhan, baik itu terhadap teman sendiri, terhadap orang yang lebih tua, terhadap yang lebih muda, maupun di depan publik. Baiklah teman-teman, itu saja tadi materi yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Hamdani. Saya perwakilan presentasi kelompok 4. Perkembangan moral dan etika komunikasi. Di antaranya adalah kemauan dan kemampuan untuk berpikir kritis, untuk menghindari kesalahan-kesalahan, untuk mengajar beralasan dan pengambilan keputusan, untuk merangkul keragaman perspektif, intelektual, kerendahan hati, cinta belajar, general, dan keterbukaan hati dan pikiran. Reversibilitas etika komunikasi dan aturan emas. Di antara iterasi kuno ini, pedoman mungkin yang paling terkenal di kalangan sekuler di barat adalah dilakukan kepada orang lain seperti Anda inginkan mereka lakukan kepada Anda. Dalam Zoroastrianisme, tradisi iman, pedoman ini dibagi sebagai berikut. Jangan lakukan kepada orang lain apapun yang merugikan untuk diri sendiri. Yudaisme Talmud mengajarkan sebagai berikut. Apa yang kau benci, jangan lakukan untuk tetangga Anda. Dalam iman Bahai, pengikut diingatkan pada setiap jiwa beban bahwa Anda tidak akan ingin meletakkan di atas Anda, dan keinginan tidak ada hal-hal yang Anda tidak akan inginkan untuk diri sendiri. Pembahasan di bawah ini akan tinggi cahaya kedua kesamaan dan tentang khusus yang terkait dengan penerapannya dalam konteks yang spesifik. Di antara nilai-nilai inti yang dinyatakan dalam dokumen ini adalah yang melekat martabat dan yang sama dan hak-hak asasi dari semua anggota keluarga manusia. Reversibilitas dan peradaban. Dalam iman Kristen tradisi, misalnya, konflik antara Katolik dan Protestan telah menyebabkan kekerasan dan peperangan dan terus menimbulkan signifikan tentang untuk setia. Bahkan orang-orang yang muncul untuk berbagi dekat obligasi seperti genetik atau familial link, ikatan sosial ekonomi, ruang agama, usia yang sama, bersama etnis, ras, jenis kelamin, rasa sayang, orientasi, kemampuan fisik, dan keterbatasan keterampilan intelektual atau fitur penting lainnya dari identitas pribadi tetap berbeda dari satu sama lain. Yang paling penting, etika komunikasi memerlukan wawasan tentang minat, nilai-nilai, dan keyakinan yang lain. Dialogis, kebijakan dan keterampilan, mengembangkan kebiasaan mendengarkan, memahami, menumbuhkan kondisi untuk belajar dari dan bersama orang lain, untuk berunding dengan baik bersama-sama, dan untuk membangun masyarakat. Setidaknya ada 3 dialog kebijakan dan yang berhubungan dengan keterampilan yang memenuhi itu sendiri. Menjaga pikiran dan hati yang terbuka, seimbang, keberpihakan, kritis, dan kesadaran diri. Yang penting, bagaimanapun karakteristik ini tidak diperlukan atau bahkan membantu untuk etika dan dialog yang efektif. Akhirnya, kemampuan untuk membayangkan pengalaman dan kepekaan dari orang lain adalah untuk etika pengambilan keputusan. Abad ke-21 tentang
tantangan dan peluang. Dalam hal ini, komunikasi di dunia saat ini memegang janji besar untuk memenuhi kreatif dan konstruktif potensial. Demikian pula, meskipun kekuatan dari komunikasi massa menciptakan kesempatan berharga untuk pemahaman bersama, untuk memfasilitasi perdamaian, untuk mencapai keadilan, dan sebaliknya. Demikian pula kecepatan transmisi informasi, mencegah jenis pengawasan, dan mengingat keadaan ini, eksplorasi bagaimana teknologi komunikasi dan bentuk-bentuk lain dari media yang digunakan, kepentingan mereka melayani, pesan-pesan yang mereka sampaikan, konsekuensi dari pesan-pesan ini, dan mereka nilai-nilai yang mendasari akan membuktikan penting untuk manusia jangka panjang. Inti nilai-nilai moralitas, kemampuan, dan sumber daya terkait dieksplorasi dalam bab ini dirancang untuk membekali individu-individu dan kelompok-kelompok yang selama ini dinamis dan penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.